masih di rangkaian Showcase Comic Aid Revolution mencari komplotan baru. Ya langsung saja ini dia batch keempat. Halo semuanya. Halo. Kenalkan nama saya Andi Kurai. Andi kurang kurus Bray. Profesi saya adalah seorang guru TK. Saya ngajar di perkampungan Citayam. Namanya Kampung Utan. Asli ini masih kampung banget. Di sana kepala desanya aja Tarsan. Dan ngomongin TK. TK tuh identik sama perosotan. TK aku beda sama TK-TK lain. Dari cara bermain perosotannya. TK-TK lain naik tangga merosot. TK aku naik tangga, tangga doang loh. Ini kasihan murid-muridku. Bapak, ini kok kita naik tangga doang. Sebagai guru yang peduli dan ingin menyenangkan anak murid, akhirnya aku punya solusi. Aku bilang sama anak-anak, anak-anak turun aja, trampolin sudah siap. Dan selama aku di TK, aku sangat mengenali sekali murid-muridku. Banyak sekali karakternya, tipe-tipenya. Ada anak yang manja. Anak yang manja ini dia ditungguin sampai pulang sama orang tuanya. Ada anak yang mandiri. Dia diantar ke sekolah, ditinggal, tapi nanti pulangnya dijemput lagi. Nah yang paling keren nih, anak yang terlalu mandiri. Dia diantar ke sekolah, ditinggal, nggak dijemput-jemput lagi. Ternyata emang dibuang. Kasian itu. Dibuang. Dan di TK, jujur, menjadi seorang guru TK tuh gak gampang. Karena modalnya ramah dan ceria. Pagi-pagi kita nyapa siswa selamat pagi. Halo apa kabar? Ramah dan ceria. Dan menurut aku, gak semua orang bisa jadi guru TK. Kepribadian kasar gak bisa. Contohnya John Cena yang ada di Smackdown gak bisa. Ini gimana kalau John Cena jadi guru TK gitu? Pagi-pagi menyambut siswa. Selamat pagi anak-anak. Gak kayak gitu kan bang? Anak yang ngulurin tangan. John Cena ngulurin tangan. Tet di semek. Seram. Gak semua orang bisa jadi guru TK ya bang. Dan selama aku jadi guru, aku orangnya gak pernah mengeluh cuma di stand up doang. Aku nyari solusi walaupun gajiku kecil badan dia besar. Aku punya kerjaan sampingan. Aku pernah jadi driver ojol. Serius. Jaket ojol ini dikasih sama kantor ojol. Nggak muat bang. Ini bukan jaket, aksesoris. Bang, ini nggak ada sponsornya, maaf ya. Ya. Dan suka duka jadi ojol. Itu aku pernah di cancel sama penumpang. Karena badanku gendut. Ini kan kebalik. Biasanya driver yang cancel penumpang ya. Kebalik loh. Akhirnya aku datang ke penjemputan. Aku datang. Permisi mas, atas nama Mas Dani. Betir, gendut juga dia. Langsung dia ngomong, mohon maaf mas, saya nyari driver yang kurus. Songong kan. Dan jadi ojol gak hanya dapat penumpang yang seperti itu. Aku pernah dapat penumpang, ibu bawa anak. Ibunya di belakang, anaknya di depan. Itu anaknya bandel banget. Mainin HP aku bang. Sambil ngelik WA grup sekolahku. Kirim voice note lagi. Dia bilang lelelelele. Akhirnya capsekku typing. Ngebales. Lo. Akhirnya aku klarifikasi sama capsekku. Bapak maaf itu bukan saya. Kalau saya la. Oke Andi Kurai terima kasih. Coba deh. Ya ini masih pertanyaan di kepala saya. Kamu ini pakai celana panjang atau celana pendek? Ini kan. Ini celana audisi kemarin ini. Kemarin jam pikir ini. Karena jadi ada sekarang celana
Bukan cuma ada celana panjang, celana pendek. Ada celana lebar ternyata ya. Tapi ini custom, Cak. Custom ini robek juga. Saya ikut-ikutin itu, komik yang lain pada robek. Biar lucu aja. Tapi kamu tuh lincah banget ya. Wah iya, saya gendut lincah, Cak. Tadi waktu pembukaan aja tendangan ke depan coba lagi. Iya, ini ala-ala Muang Thai. Oh, nggak perasaan. Perasaan bukan kakinya ke atas, tangannya ke turun. Kirain tadi tinggi ternyata gini. Ketipu ya. Ketipu. Tapi hebatnya kamu itu apa ya? Menurut aku orang seperti kamu itu jadi dipandang dari sudut manapun sama gitu. Sama ya. Simetris kau. Coba lo kan sama aja kan? Cuma arah kepalanya aja yang beda gitu. Simetris, kamu itu simetris. Kongruen. Sebangun dan tapi kamu memang agak susah ya ngatur nafasnya karena iya tadi karena udah kecapean act out kali itu. Jadi nafasnya agak kelihatan ngos-ngosan gitu. Tapi kan kamu nggak ngerokok kan? Nggak ngerokok. Nggak minum? Nggak. Haus dong? Iya haus. Tapi luar biasa. Ini bukan seragam kan ini? Ini batik PGRI dari sekolah. Kebetulan memang batik PGRI itu buat guru-guru se-Indonesia nggak ada ukuran kayak saya gitu kan. Ini custom nih tambahin lagi. Oh, iya. Makanya custom. Makanya aku lihat kok sampingnya polos gitu kan. Dan itu lengan kanan kiri dari satu baju lagi ya? Enggak, satu baju yang paling gede. Nah, baru tambahin bahan putih. Oh, cuma nambahin itu doang. Iya, keren. Kamu kreatif berarti ya. Ini murid masuk kelas berasa harus masuk lagi gitu. Di dalam kelas masih ada kelas. Luar biasa. Mantap. Kalau di TK tuh kamu ngajar apa? Kalau kita kan ngajar kognitif juga. Oh iya. Halus, motorik kasar, seni juga. Oh, jadi aja lah sama sampingan tadi ojek online kan iya, ngajarin motor-motor juga. Enggak sampai situ. Nah, itu motorik. Itu sampingan motor saya. Iya. Oke. Ya. Luar biasa kamu. Jaga kelincahannya. Siap. Kalau bisa diturunin berat badannya. Oh iya, siap. Yang kepala taruh di perut. Diturunin. Oke, thank you Andi. Andi, menarik sebetulnya ya, menarik banget. Pengajar. Dan yang bagus selama ini memang aku selalu kalau dapat pengajar biasanya sebuah keluhan ya. Aku senang banget tadi Anda memperlihatkan bagaimana mengajar anak-anak apa segala macam. Itu membuat kita kemudian punya wawasan lain gitu terhadap guru. Nggak melulu nggak melulu keluhan. Walaupun kita harus akui memang guru kasihan banget ya. Bagaimana mau digugu, mau ditiru dia sendiri untuk membuat orang percaya aja susah gitu ya. Oke, keren Di. Kasih Pak De, kasih calantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nalin, nama gue Jamal. Sebelumnya gue mau ngasih tahu aja ya. Andi Kurai itu kalau diangkat dalamnya ada anak kecil tahu. Gue duduk di sebelah aja tuh di sela kancing itu ada pala anak kecil nongol, om bagi duit om. Lo jangan ngamen di sini. Mentang-mentang gue pakai jaket merah nih, gue baru datang di gedung depan udah dikira kru komik Makanya kalau hari ini gue kagak lolos, gue siap jadi sales Gary Cokolatos gue. Dan belakangan ini gue lagi suka banget naik kereta gitu. Ternyata gue baru tahu kalau di kereta itu ada larangan sama penumpang buat ngobrol gitu. Alasannya biar gak ganggu kenyamanan orang lain. Tadi gue lagi ngobrol ditegur sama security gitu. Mohon maaf mas, gak boleh ngobrol. Iya pak, saya gak ganggu penumpang lain. Bukan mas, saya perhatiin mas ngobrol sendiri. Mas lagi banyak pikiran nih. Dan gara-gara ngobrol di kereta dibatasin, sekarang orang jadi salah tafsir tahu di kereta. Saya pernah nih lagi duduk tiba-tiba disamperin perempuan, langsung bilang begini, mas saya hamil. Panik gua, kenal juga kagak. Bukan maksudnya kursinya gantian.
Oh ngomong dong mbak dari awal. Oke mas, awalnya saya dilamar pacar saya di pasar malam. Dan gue tuh tinggal di kontrakan stand up Bekasi gitu. Jadi buat yang belum tahu, kontrakan stand up Bekasi itu isinya komik-komik yang lagi rajin konten gitu. Cuma saking rajinnya suka nggak inget waktu Om Indro. Saya pernah baru bangun tidur, belum kena sarapan. Diajak konten tapi suruh jadi orang gila. Ya Allah, itu pas kontennya dia-upload, ada yang komen itu orang gila berasa kagak acting. Iya, emang iya, gue orang gila. Dan di kontrakan Bekasi tuh orangnya jorok-jorok banget gitu. Ada teman saya namanya Reja gitu. Dia malam-malam abis makan gorengan, kagak cuci muka, kagak cuci mulut, langsung tidur. Pas dia lagi tidur, bekas gorengannya dijilatin tikus. Ya Allah. Untungnya saya lihat gitu, saya usir, tikus pergi loh. Tikus saya pergi, cukup. Balik lagi bawa cabai. Dan kontrakan Bekasi itu ada di daerah rawan gitu. Banyak anak muda di sana tuh terkena pergaulan bebas gitu. Pernah gitu kita pulang open mic ngeliat orang pakai narkoba pinggir jalan gitu. Saya coba nasihatin baik-baik. Bang jangan pakai narkoba, narkoba itu merusak otak. Saya nggak percaya. Saya ambil palu, saya ketok palanya. Tuh, mampus kan lu. Gak cuma cowoknya gitu. Cewek-ceweknya juga gitu. Pada suka buka aurat. Terus terang saya sih nggak masalah gitu sama baju-baju seksinya ya. Kalau menurut saya tuh tahu tempat dikit kenapa gitu. Kalau lagi di diskotik, di kafe mah nggak apa-apa. Ini beli nasi uduk doang, beli pakai crop top. Ya Allah, saya pernah pagi-pagi lihat anak perawan bodongnya kecipratan sambal kacang. Berkat dunia stand up ini banyak nasib orang berubah gitu. Contohnya saya. Sebelum gabung stand up, kerjaan saya tuh tukang laundry. Setelah gabung stand up, saya jadi punya kerjaan tuh penulis horor gitu. Awalnya saya bingung gitu, cerita horor apa yang mau diangkat dari tukang laundry gitu. Soalnya saya kalau ngeliat kuntilanak dasar lecek pengennya saya cuci. Terima kasih. Aduh. Jamal. Ya, bener ya jorok-jorok ya. Masa tikus jilatin orang kan jorok banget. Ya, tikus sampai jilatin orang itu berarti tikusnya jorok banget. Orangnya aja. Orangnya aja. Orangnya jorok banget. Pernah, mohon maaf aku tanya. Ya. Kalau laundry itu kiloan tempatmu? Gila. Kiloan ya? Kiloan. Bukan ukuran ya? Bukan. Oh aman. Tapi dia juga berat. Dia biasanya kalau satu kemeja tuh biasanya berapa kilo? Kalau 1 kilo pakaian biasa gitu ya nggak spray nggak selimut itu paling cuma 7.000. Bukan anunya jumlahnya. 1 kilo kira-kira berapa baju? Banyak kemeja misalnya? Kalau kemeja itu bisa nyampe 6. 6 kemeja? Ya karena tipis. Kalau selimut? Selimut itu satu selimut tuh bisa 2 kilo aja. Lu dihitung 2 kilo. Enggak lah. Selimut. Dia selimut 40. Orang dia mau di laundry sama orang-orangnya. Gantian. Oh, enggak, kirain belum kelar. Udah. Mal. Siapa ini? Iya, lu memang udah ini sih ya, udah anak stand up banget. Jadi memang cuma karena nggak tahu ya kenapa ya jedahnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi berasanya kayak one-liner gitu. Kayak gitu. Ya nggak ada salahnya sih, tapi pengen mengkritisi aja bahwa padahal kan lu kan ada benang merah ya berurutan kayak gitu. Tetapi terus jadi berasa kayak one-liner, tapi nggak tahu kenapa karena ya gitu. Nah, seolah-olah kelar di yang satu lagi. Seperti itu sih sebetulnya. Tapi secara keseluruhan nggak ada masalah apa-apa. Cuma ya itu agak terganggu sedikit sama. Padahal dia bisa terus bisa apa? Tapi kenapa jadi berasa kayak one-lining gitu ya, one-liner gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi tetap keren. Thank you. Jamal. Makasih ya. Komplotan Komik Eat, aku udah barengan sama Ijal, ini adalah peserta dari Bandung. Jal, tadi kan udah perform Jal, gimana nih perasaannya? Perasaannya seneng, ya agak tegang dikit, tadi tegang banget malah. Sekarang tuh paling saya nunggu hujatan dari netizen aja.
Jangan dihujat dong, harus disayang Ijal, gimana sih? Biar senyumnya Ijal yang udah manis ini makin manis lagi. Coba kita sambil makan ini. Ada Gary Salut Malkis dengan rasa sweet cheese. Tuh, kita coba ya. Nah, ini dia nih Gary Salut Malkis dengan rasa sweet cheese. Kita langsung ambil double nih. Ini malkisnya super renyah banget. Terus juga diselimuti keju Perancis yang lelehan keju Perancisnya mantep pokoknya ya. Kita makan sama-sama ya. Kayaknya beban-beban yang tadi langsung hilang ya. Langsung hilang dong. Nikmat ini yang muncul. Apalagi kalau lagi lapar, makan double lebih kenyang. Betul. Lapar, waktunya Gary. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama aku Johan Juling, saya dari Makassar. Sudah jelas tuh dari nama tuh. Jadi buat yang saya liatin, mohon maaf, bukan kalian yang saya lihat itu. Iya, mohon maaf nih yang dari tadi depan nih yang merasa kayak malu-malu, tersipu malu. Bukan, kalian udah saya liati. Maaf nih. Tahu kan orang Juling kan bang? Atau bahasa sininya ini orang main gitar. Jereng. Oke, kita serius. Jujur di sini ada Pak Yusuf, saya mau bilang, Pak, bisa tidak saya jadi TNI? Mata sudah aman nih. Kadang saya jengkel, masalahnya begini Pak, saya sudah hafal yel-yelnya Pak. Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiriku, lihat kemana. Kenapa bang kau? Nggak pernah lihat orang Juling marah? Memang begitu bang, orang Juling kalau marah lain yang dimarahin, lain yang kaget. Jujur teman-teman, enaknya jadi orang Juling itu kalau saya bonceng motor aman kalian. Sumpah. Karena saya bisa lihat spion kiri dan kanan tidak usah gerak leher, tidak usah. Multitasking ini. Di belakang aman, dari begal aman. Di depan tabrak terserah. Karena saya pernah bang, sumpah, ini yang bikin pusing otakku, kasihan. Mereka ini punya pandangannya masing-masing. Otakku pusing simpan gambar yang mana. Sumpah kasihan. Di depanku ada cewek cantik yang di kiri nih. Cewek cantik naik motor metik. Di kanan ada cewek cantik naik motor bebek. Kepalaku pusing harus simpan gambar yang mana, kasihan. Ujung-ujungnya di kepalaku yang tergambar apa? Ada cewek cantik naik motor metik, kepalanya kepala bebek. Jujur di sini saya jengkel sama teman-teman semua kayak, kok kalian tidak bisa on time sih waktunya? Dikasih 3 menit saudara. Maksudku mata kalian normal loh. Mata kalian normal loh. Itu layar besar, kurang ajar. Masa kalian tidak lihat? Saya saja yang jereng bisa loh. Sambil ngobrol sama abang yang ini nih kameranya. Bang, namamu siapa bang? Namamu siapa? Bukan kau yang di sebelahmu. Sekian saya Johan, terima kasih teman-teman. Johan. Cak. Kamu lihat siapa ini? Aku takutnya nanti aku GR, kirain ngobrol sama aku tuh lihat yang lain. Ini lihat aku. Saya tutup satu nih. Ini lihat aku. Kamu kayak melihat aku dengan sebelah mata dong. Johan. Cak. Mohon maaf, memang apa ya?
materi kamu tadi hanya membuat saya ya nggak bisa nolak, setuju aja. Kita nggak pernah melihat dari sisi yang kamu lihat gitu kan ya. Jadi kamu mau bikin materi apa ya kita mau nggak mau harus menyetujui gitu kan. Mau bantah itu kalau memang pernah jereng kan kita repot jawabnya ya kan. Ini lihat siapa? Tapi enak memang. Sebetulnya lu jangan, siapa nama kau? Johan. Jangan Johan kau, pakai J juga tapi kan Johan, justru kau yang namanya Jerry sebetulnya. Apa itu? Ya, jereng kiri. Boleh. Mohon maaf, tapi kamu jereng itu dua-duanya apa hanya satu? Satu, Cak. Yang sebelah? Normal. Tapi kalau yang kiri normal, yang kanan jereng. Nggak mau akur. Gak di serius. Tapi kalau kondisi normal nggak diatur, berarti yang normal kanan, yang kiri jereng. Iya. Gua baru sekali lihat calon tong bingung. Bukan. Aku jadi mikir. Mungkin kamu dulu terlalu banyak waktu kecil ya, terlalu banyak konsumsi bayam, zat besinya kan tinggi. Yeah. Mungkin ada unsur magnet di matamu. Kalau itu kedorong, iya kan? Saling bertolak gitu. Coba periksa deh ke bengkel terdekat. Tapi keren kamu membuat kita punya sisi pandang yang lainnya. Tapi itu enggak, maksudnya cara berkomedinya, bukan masalah matanya. Tapi kamu masih lihat aku kan? Tutup lagi nih. Oke, keren Jerry. Makasih. Jerry. Johan gitu. Mungkin aku udah ngomong kemarin ini, tapi gini ya. Ketika, mohon maaf, bagaimanapun juga saya menganggap jereng atau maaf, kalau orang Jawa bilang bindeng itu loh. Itu bukan hal yang bisa untuk bahan lawakan. Orang akan sulit nanti. Mereka mau ketawa apa enggak? Karena ada ewuh pakai wuh gitu kan. Orang Indonesia kan ada itunya. Tapi gini, hal-hal yang biasa untuk bercandaan, ya kayak orang jereng itu kan biasa untuk bercandaan tuh. Yeah. Orang bindeng. Yeah. Kamu membuktikan, kamu dengan lugas bisa membawakan itu dan kita tertawa. Jarang loh. Benar. Dia geli. Bukan geli, itu baru ngelihat sampean tadi. Pas gini dia nggak ngelihat. Nah ini ngelihat sampean gini. Oh iya. Tadi nggak ngelihat sama sekali. Iya. Dengan demikian, gue bisa bilang lo kompor gas. Makasih, Pak. Iya. Tapi keren memang ya. Siap. Pertahankan ya. Siap. Komplotan Komik 8, showcase dari Komik 8 Revolution mencari komplotan baru masih berlangsung nih. Tapi sebelumnya ada peserta yang baru siap-siap mau tampil nih. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Ovil dari kota? Makassar. Di Makassar, mantap banget. Ovil. Nah, Ovil, gue tuh punya challenge. Lo ngikutin salah satu trennya saat ini sebelum masuk perform. Lo ikutan yang namanya Wish Booster. Jadi caranya itu adalah lo nanti makan Dilan Cookies Choco Chips sambil mengucapkan harapan lo, wish lo lah ya pokoknya untuk penampilan lo nanti. Gitu. Nanti kita aminin sama-sama ya yang nonton ya gitu. Oke? Berani? Siap? Kita langsung coba buka dulu. Kita makan bareng-bareng ya. Buka dulu Dilan Cookies Choco Chips. Wih. Sambil makan, sambil lo ucapin harapan lo ya, oke? Oke, siap. Mudah-mudahan juara 1. Amin banget. Di hati penonton. Mantap banget. Sambil nikmatin lagi dong. Enak enggak? Tapi gimana nih Dilan Cookies Choco Chipsnya? Enak nih. Dia choco chipsnya banyak. Iya bener, choco chipsnya banyak. Dan selain itu juga cookiesnya kalau rasain ya. Kayak ada wangi-wanginya kan? Coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma Rosta Snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak orang timur ya? Perkenalkan, nama saya Fadel Syekh Abu Bakar. Saya juga orang timur ya. Timur Tengah. Saya orang Arab bang. Saya juga agak kesal sama anak saya. Saya udah nikah. Anak saya yang tua itu kelas 2 SD. Pertanyaannya udah mulai aneh-aneh. Dia pernah nanya, Abi, tahun itu sampai berapa? Ya nggak tahu lah, tahun sampai berapa? Ada yang tahu gak? Dia juga pernah nanya, Abi punya teman yang nggak punya nama ya? Nggak ada, Bay. Namanya Ubay. Nah dia minta aku dongeng. Agak bosan ya kalau dongeng, tapi ya oke aku layani. Karena dulu aku nih, ini pengalaman aku kalau kecil juga minta dongeng sama abiku. Dongengnya gini, membosankan ya dongengnya. Gini, dulu ada itu ayam, dia berjalan, ketemu dengan sapi. Terus mereka berjalan, ketemu dengan kuda. Mereka berjalan, ketemu dengan ular. Pokoknya berjalan, sampai gue tidur. Aku praktek dong ke Ubay. Ubay dulu ada itu ayam. Dia berjalan, ketemu dengan kuda. Dia berjalan, ketemu. Sampai semua binatang saya sebut. Mau dia naga, tapir, tarantula. Sembari berharap suasana sudah hening, aku mau tidur kan. Pas mata ditutup terus Ubay nanya, Abi, terus mereka ketemu siapa? Tidur! Tidur nak, tidur! Kemarin juga si Ubay ini ada PR ya. Agama menceritakan kisah tentang Nabi Adam. Oh, aku bilang kecil, orang dalam. Ya Arab kan. Itu yang kalian dengar belajar itu cuman cerita dari kita. Tapi saya cerita bagaimana proses penciptaan Nabi Adam. Di situ ada Tuhan, bagaimana itu iblis, malaikat, Siti Hawa, bahkan mereka dihukum makan buah huldi turun ke bumi. Aku cerita semua. Terus Ubay tanya, lalu Abi mereka ngapain? Aku nggak tahu kan, ceritanya cuma gitu kan Pak Ade, ceritanya gitu ya. Aku bilang, mereka jalan, selalu jalan. Dia udah bosan dengan jalan. Udah kasihkan cerita, aku cerita sudah sampai proses terjadinya hari kiamat. Aku bilang, Ubay, kamu tahu kalau kiamat itu kita semua dikumpul di padang mahsyar. Di situ Ubay nggak tahu Abi nggak tahu Umi nggak tahu Ubay. Pokoknya semua sibuk dengan urusan masing-masing. Terus Ubay ini orangnya kan baper ya. Dia menangis, dia bilang, terus gimana nih Abi? Ubay di padang mahsyar itu matahari cuma 1 jengkal di atas kepala. Dia nangis teman-teman. Gimana nih Abi, gimana? Aku bilang, tapi tenang. Kalau Ubay rajin baca Al-Quran, nanti Al-Qurannya datang nutupin kepala Ubay. Jadi adem, jadi sejuk. Ubay lihat aku. Kalau cuman Iqra gimana Bi? Nggak nutupin Bay. Sekian Fadel Abu Bakar. Mikingnya hati-hati tuh, jangan pegang terlalu bawah, apalagi nggak dipegang jatuh. Bisa gitu ya. Fadel. Ya Cak. Kamu memang Arab? Arab Cak. Sejak lahir? Arab Cak. Apa Cak? Sejak lahir? Ya lahir. Arab. Ya, masa nanti sekarang Cak? Hah? Sejak lahir Cak. Kenapa jadi ragu-ragu gitu kamu? Gugup Cak. Oh gugup. Tapi kamu nggak gagap kan? Aib tadi. Dari gagap jadi gugup. Ini dia gugup tapi nggak gagap. Gini, Del. Mungkin kalau menurut aku materi kamu tentang Ubay anak kamu itu ya it's okay lah, tapi kurang variatif. Harusnya kalau aku dulu, kamu tahu dongeng tentang kancil? Tahu? Tahu. Tolong dongengin dong. Harusnya tadi ketemu kancil ya Cak. Oke. Ya itu tadi menurut aku oke, tapi kurang jeder lah. Siap Cak. Ya. Ini kembali nih ya kan, nggak tahu ternyata kamu bilang juga tadi gugup kali ya. Ya, kamu kepingin cepet kelar. Jadi kamu cepetin kalau ini, kamu menjadi tidak peduli bahwa apa yang ada di benakmu sampai nggak ke audiens. Kayak gitu. Ada beberapa, misalnya kayak gini, yang
kan di sini nggak semuanya Islam ya. Ketika kamu bacain itu doa makan, harusnya sebut pertama. Akhirnya saya baca Allahumma barik lana, itu doa makan, teman-teman. Nah, baru mereka nyambung. Tadi saya ngeliat ada beberapa yang ya kan, ya apalagi dengan cepat-cepat. Dengan cepat-cepat, kamu kepengen cepat kelar gitu. Jadi apa yang terjadi di sana, kamu hanya menghafal, belum mulai pakai hati, mulai kalau boleh saya tirukan dari teman-teman yang lain tadi betapa rileksnya. Saya bisa ngelihat kamu tadi buru-buru ada ketakutan, walaupun waktunya tepat banget tadi. Punchline terakhir cuma lebih 2 menit. 2 detik. 2 detik doang gitu. Udah takut sama tadi Pak De, katanya aku kan dari Manado ya, kalau aku ini juga bingung ini, biasa kita ngana. Iya. Tadi kan Pak De bilang jangan sampai bahasanya nggak nyampe kan, cuman hari ini manggungnya satu Indonesia kan gitu. Ya. Saya salah juga. Sebetulnya kalau kita ngana kita mungkin ngerti ya. Tahu lah. Tahu. Kalau itunya kalau cuma penyebutan nama. Yang saya maksud itu kadang-kadang ada misalnya kamu dari Manado atau dari Jawa yang paling ini aku paling sebel tuh dari Jawa tapi mau sok ngomong gue. Gitu sebetulnya. Tapi oke, semuanya oke lah. Keren. Kasih Pak De. Thank you Pak Del. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Sabri. Dan gue ini perasa banget bang. Saking perasanya gue kalau ke Indomaret, kasirnya nanyain pulsanya sekalian, gue sakit hati. Ya Allah, kok dia gak perhatian lagi sama gue ya? Padahal pulsa gue tinggal dikit nih. Gue juga bang kalau naik ojol, kalau abang yang ngajak ngobrol, gue muasabah langsung. Apa cara naik gue salah? Padahal udah bener, udah kayak gini nih. Gak langsung kayak gitu, agak gue. Akhirnya gue nanya kan, bang, kok saya ngajak ngobrol sih bang? Saya ada enggak, mas saya lagi capek. Abang jangan bohong bang ya, saya tuh naik ojol biar ajak ngobrol bang. Kalau enggak masih naik transportasi lain. Turunin saya di sini. Diturunin gue di Cawang bang. Dan kaki gue kesini tadi, ya Allah. Coba lagi. Dan gue juga lagi kesel bang sama temen gue. Ada temen gue yang baru meninggal. Bukan sama yang meninggal ya, tapi temen gue yang lain. Dia temen gue, dia meninggal. Dan temen gue yang lain itu ngucapin lewat sosial media. Ngucapinnya, ya Allah gak nyangka. Masih muda udah meninggal, emang beneran ya. Orang baik itu meninggalnya cepat. Orang baik itu meninggalnya cepat, ya Allah. Dalam hati gue, orang baik meninggalnya cepat. Nenek gue 80 tahun masih hidup bang. Masih ganti bolam sendiri, ya Allah. Pak De Indro juga masih hidup, calon. Berarti emang kurang baik nih Pak De. Iya. Gue udah nyangka. Iya. Udah gitu, ya maksud gue kalau udah meninggal ya udah meninggal aja gitu ya. Udah dituliskan di Laul Mahfuz lah udah ya. Dan gue juga di umur segini 26 dan lagi banyak-banyaknya undangan pernikahan bang. Gue sebenarnya nggak apa-apa ya sama temen gue menikah. Gue udah bosen banget sama datang ke undangan nikahan. Tapi yang bikin gue nggak bosen itu kadang-kadang prosesnya beda-beda karena profesi temen gue pun beda-beda. Temen gue ada yang jadi polisi, pakai prosesi pernikahan ala Polri, mempelai bawa senjata. Yang jadi TNI AL, pakai prosesi pernikahan ala marinir, mempelai bawa pedang pora. Yang terakhir bang, temen gue jadi pengangguran, anjing, pakai prosesi pernikahan pemuda Pancasila. Nggak bawa pisau, nggak bawa pedang pora, bawa periwitan. Udah jarang banget di pelaminan, di parkiran lu, lu lagi nikah sini dong, mau salaman gue. Gimana sih ya? Gue sih sebenarnya nggak apa-apa bang sama temen gue yang baru nikah ya. Tapi kadang-kadang gue kesel sama yang baru nikah setahun 2 tahun tapi udah soal ngasih petua gitu. Anjing, setahun 2 tahun baru nikah udah ngasih petua. Gue kalau mau tahu petua bang, gue nanya ke nyokap bokap gue bang, yang puluhan tahun nikah, ngomong cerai berkali-kali tapi nggak cerai-cerai. Itu gimana caranya coba? Karena gue ngerasa bang, punya pasangan baru itu kayak punya handphone baru. Iya, punya pasangan baru itu kayak punya handphone baru. Pertamanya doang enak dipakai, masih enak dipegang-pegangnya.
Lama-lama lu mulai bosen. Lu udah malas megang-megangnya. Lu mau ganti, tapi nggak mau lebih jelek, takut nggak enak dipakainya. Tapi nggak bisa yang lebih bagus, karena lu nggak punya duit. Karena nunggu dia mati baru bisa ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabri? Ya. Iya. Masih asosiatif sih ya kalau ininya, walaupun ya mungkin ada yang bisa tersinggung juga. Tapi masih asosiatif, artinya nggak menyebut kejorokan kayak gitu. Tapi gini, problemnya adalah kamu ngomong banyak sekali artikulasi yang nggak jelas. Iya. Apa ya, beberapa kata kamu tuh harus berdarah. Gue mesti pasang kuping biar terang banget. Padahal gue budek loh. Nggak budek maksudnya. Kayak gitu. Jadi itu sih sebetulnya. Kenapa gue harus ngomong itu? Karena sayang. Materi lu tadi bagus-bagus loh. Thank you. Materi lu bagus-bagus. Tapi karena pengucapan ada beberapa yang miss untuk ketawa anak-anak. Deg-degan banget Pak De. Nah itu makanya yang pertama yang harus lo kuasain adalah bagaimana lu perang melawan diri lu sendiri. Bagaimana lu nguasain diri lu sendiri. Kritik gua, dan itu kritik keras banget. Sayang banyak hal artikulasinya nggak tahu ya, kebiasaan atau gimana sih? Iya mungkin ngomongnya kecepatan mulu emang saya Pak De. Iya kan? Iya. Tuh, Pak D aja nggak jelas kan tadi. Emang saya mungkin kecepatan mulu ini ya Pak ya. Ya memang ngomongnya cepet dan mohon maaf pendengaran sampean juga kurang. Nggak kompak, gua nggak kompak. Saya mau ngomong gitu Cak. Nggak kompak gua. Ampun deh. Tapi memang postur bibir itu mempengaruhi artikulasi. Iya mungkin. Perhatikan, bibir kami itu bibir bawah dan atas sama-sama tebelnya. Iya, tebal bibir saya. Rata-rata orang itu bibir atasnya lebih tipis, bawahnya juga tebel dikit. Tebel banyak mengganggu, sama-sama tebel mengganggu. Itu pengaruhnya ke artikulasi. Makanya kalau saran saya, kalau untuk ikut audisi ini bisa nggak bawa bibir yang lain. Yang lebih, biar artikulasinya nggak terganggu. Iya benar. Ya kagak bisa. Ya kalau nggak bisa ya nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Dilatih. Makanya itu satu-satunya cara adalah dilatih. Iya. Dilatih. Dan kalau gugup itu sebenarnya juga bisa dilatih cara menghilangkannya. Gampang banget kok. Gimana Cak? Ya nggak usah ikut. Udah nggak. Bagus. Thank you Sabri. Makasih Pak De. Ya. Aku tuh lagi deket sama gebetan. Ya tuh manjain aku banget, bikin rindu. Coklat Dilan, wafer stick isi krim vanila dengan karamel dan crispy biskuit disalut coklat asli dari Dilan. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Mau pede? Minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Perkenalkan, saya Fahri Hamzah. Maaf Pak De. Tamu Cahaya Pak De, maaf Pak De. Hari ini saya senang bener loh, bener. Saya bisa ketemu idola saya Cak Lontong Pak De Indro. Idola saya sejak saya sekolah di sekolah rakyat. Gara-gara stand up Falcon ngundang saya. Tapi ada yang bilang, ngapain Om Sam udah tua masih stand up? Saya kasih tahu sama kalian ya. Saya ini tipe bapak-bapak yang gak bisa diem. Karena kalau saya diem, saya bisa nari piring. Ya tapi kan Om Sam udah tua. Saya ini bukan tua. Saya ini ranum. Ibarat mangga. Saya ini mangga alpukat. Yang dagingnya banyak tapi bijinya kecil. Lucu banget Cak Lontong. Iya Bapak.
Spirit of never give up. Saya suka, itu yang membuat saya hadir di tempat ini. Kalau kalian bertanya kenapa orang setua saya masih stand up hari ini, karena saya dapat golden mic. Yang masa saya kesini ongkos sendiri. Aja. Saya tuh gak ngerti istilah anak zaman sekarang yang katanya picky, pick me. Yang saya tahu pikun. Suka ngeblank saya Pak De, beneran. Kayak sekarang nih. Kok diem? Ya ngeblank lah. Ya dan ada yang juga bilang gini, materinya Om Sam, jokesnya jokes bapak-bapak. Saya bisa jokes ibu-ibu. Jokes laba-laba, lumba-lumba, bisa lah ya. Jokes bapak-bapak. Tahu dari mana? Sumedang. Tahu dari mana Sumedang? Aduh. Lawan komika-komika muda yang lucu-lucu banget. Saya mah yakin menang Pak De. Menang tua. Aduh. Ini saya cuma lagi nunggu aja nih kapan ajal saya datang. Ya nggak mungkin dong saya nunggu 3 menit. Sekian, terima kasih. Gitu stand up. Cak, yang umurnya rada sama gitu bulan. Emang umur berapa? Umur gak ada yang tahu Pak De. Kan ada di KTP bisa lahir tahun berapa? Iya Pak De. KTP-nya. Pak, umur 4 berapa? Berapa ya Pak De? Berapa Cak ya? Pokoknya tua lah ya. Iya Pak. Tapi menurut aku ini catatannya banyak. Mau yang dibaca yang mana dulu bingung. Pak Di dulu aja deh. Sam, Om Sam, ini perlu saya kasih tahu ya. Baru kok ngomong. Lebih tua soalnya Cak yang kasih tahu yang mudanya Cak. Sok banget. Jadi ngaku siapa? Fahri Hamzah. Iya, saya. Kamu merasa mirip Fahri Hamzah? Iya. Ya pikir malah Fahri Hamzah yang merasa mirip kamu. Kamu kayak Wisnu Tama tua. Iya kan? Wisnu Tama tua. Iya. Wisnu Tama tua itu kayak Fahri Hamzah. Jadi sama aja dong. Tapi menurut aku memang jokes yang ngirit itu ketika kita bisa tidak perlu mengeluarkan materi, tapi bisa membuat orang tertawa. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Dan saya bisa membuktikan. Saya melawat, saya tidak perlu keluar materi. Karena saya melawat itu dalam rangka cari materi. Duit. Duit kan nyebutnya materi ya kan. Jadi itu namanya efektivitas dalam menggunakan pikiran. Tapi Sam keren, itu tadi efektif dalam berpikir. Makanya rambut cepet putih. Good. Terima kasih calon Tong. Ya Sam, jadi bener sih kalau toh lo nulis gitu, karena gini, kesan gua itu tadi semuanya spontan. Jadi tadi itu kesannya semua uhuy. Spontan. Balik. Supaya balance saja. Nah, dan nggak mudah juga sebetulnya melakukan itu gitu ya. Lebih pada sebagai penampil, sebagai entertainer kayak gitu ya. Dan bukan berarti juga gua nggak mau mengakui lu sebagai stand up comedian, tapi gua ngelihatnya lu entertainer banget. Ya, karena ya dan bukan berarti nggak cerdas ya, bukan berarti nggak cerdas juga, karena kemampuan untuk itu tidak semua orang juga untuk bisa
kayak gitu. Keren. Terima kasih. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Rindu, rindu, rindu sama Dilan Sandwich. Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, dibalut coklat Dilan yang romantis. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan Sandwich. Enaknya berlapis-lapis. Assalamualaikum. Salam. Nama saya Ovil, saya alumni sekolah keperawatan dan lebih memilih stand up. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Dan sekarang saya hidup dalam ketakutan, teman-teman. Karena di Jakarta itu banyak sekali kejahatan menurut saya. Ada preman, tukang palak, homo. Bang, saya tuh lebih takut ketemu tukang palak daripada ketemu itu. Kalau ketemu tukang palak, yang hilang apa sih risikonya? Paling duit ya kan? Ya kan? Duit mana duit? Gak ada bang. Masa gak ada? Ya bang, ala miskin. Itu di sepatu, gak ada bang. Tapi kalau di palak, homo. Bolong mana bolong? Gak ada bang. Gak ada yang bolong, itu di sepatu, udah saya jahit bang. Jujur ya, saya bahas itu. Saya gak ada masalah sama mereka, gak ada masalah. Bahkan saya pernah tanya teman saya, kalian kenapa sih menusuk laki-laki lain dari belakang? Jawaban dia gini, ya kami melakukan itu atas dasar suka sama suka. Tidak ada yang dirugikan. Bacot. Setidak-tidak ada yang dirugikan, mereka gak pernah pikir bagaimana perasaan sperma masuk dalam perut laki-laki lain. Bayangkan sperma masuk dalam perut laki-laki lain keliling-keliling usus. Secara harafiah dan ilmu biologi sudah dijelaskan kalau sperma sudah keluar dari tempatnya, tugasnya kan cuma satu, mencari rahim. Laude. Ada sperma jalan tuh, sebab kau terlalu dari keder. Pelan-pelan dulu aja. Tugas sperma masuk dalam itu. Bayangkan teman-teman, mereka nggak pernah pikir perasaan sperma masuk dalam perut laki lain, muter-muter dalam usus, terjebak di usus buntu. Iya kan? Tugas mereka mencari rahim, mencari muter-muter, malah ketemu sperma akamsi. Yo, jalan-jalan, kok kita mirip? Kamu yang mirip saya. Abang dari mana? Dari sini kah? Dari mana? Dari belakang. Pukul aja bang, pukul. Dorong-dorongan mereka. Ada yang naik, saya cari ke atas, wah sudah tenggorokan. Turun dia. Saya habis wisuda dari sekolah keperawatan, tidak memilih kerja di rumah sakit. Kenapa? Karena membosankan. Tidak bisa bercanda bang. Saya datang misalnya ada pasien, selamat pagi bapak, hari ini saya akan memasukkan obat ke dalam tubuh bapak. Nanti saya suntik di tangan, di mata. Gak bisa bercanda begitu teman-teman. Apalagi saya paling benci itu adegan dokter-dokteran yang ada di sinetron. Terlalu penuh drama. Misalnya ada orang kecelakaan, ibunya ditelepon, halo bu, anak ibu kecelakaan, silakan datang di rumah sakit sekarang. Oke, ibunya datang, pas dokter keluar dari ruangan operasi, buka masker, ngap biasa kan. Ibunya datang, dok bagaimana anak saya? Maaf bu, kami sudah berusaha sekuat tenaga kami, tapi anak ibu, iya anak ibu. Kenapa sih? Bagaimana dok anak saya? Anak ibu. Setelah pesan-pesan yang berikut, saya Ovil, terima kasih. Kamu bisa ngedance juga itu? Bisa dong. Udah sih. Kalau nama siapa? Ya. Kalau nama siapa? Nama? Ovil. Ade. Iya, pengen ngebahas sedikit mengenai gini. Stand up comedy itu kalau di luar sana memang liberal, bebas banget kayak gini. Cuma ketika kita masuk ke Indonesia, kita punya adab lain, ya, bukan berarti kita yang lebih beradab, enggak, tapi kita punya adab yang lain. Nah, bisa saja memang seperti itu, tetapi mungkin harus asosiatif. Kalau tadi kan kamu, mohon maaf, agak lebih apa ya? Vulgar. Vulgar mungkin. Iya, mungkin agak lebih vulgar. Itu yang mungkin untuk next kalau masih terus di sini
harus lebih diperhalus lagi. Amin. Jangan sampai vulgar lah. Bukan berarti juga saya melarang untuk hal-hal seperti itu, enggak, karena itu kan apalagi kamu orangnya dengan pendidikan yang seperti itu, kamu mengerti betul itu. Gitu sih. Ya, tapi selebihnya ya keren tetap, kamu bagaimanapun juga act out-mu bagus banget. Terima kasih.